Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bidini ila yaumiddin. Para ikhwan akhwat pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Sehingga alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kajian kitab Tadmuriyah. Kita membahas tentang kaidah-kaidah dalam memahami ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan asma wa sifat, yaitu nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah SWT untuk istiqomah di dalam memegang sunnah beliau, mempelajarinya, mengamalkannya, serta menyampaikannya kepada orang lain. Saudara-saudara seiman dimuliakan Allah SWT, walaupun dalam kondisi yang sedang kewaspadaan penuh, yang dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, bahkan merupakan sebuah kebijakan internasional secara umum dalam menangkal ataupun mengantisipasi tersebarnya sebuah wabah yang menular. Kita masih dimudahkan Allah SWT untuk menyambung kajian kita, melanjutkan pembahasan kita. Tetapi seorang muslim dalam segala hal kejadian yang dilewati dalam hidupnya tidak akan luput dari menarik hikmah pelajaran dari semua itu. Telah banyak pesan-pesan baik melalui media cetak maupun media sosial menjelaskan berpanjang lebar tentang hikmah dan pelajaran dari kejadian ini. Sungguh jika seseorang merenungkan kondisi yang sedang kita lalui ini, seseorang akan benar-benar mengerti tentang dirinya. Sekaligus dia akan menyadari siapa dirinya. Dan benar-benar melihat betapa besarnya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbincang berbagai pelajaran dari semua ini, ya mungkin sangat banyak sekali sebetulnya hikmah-hikmah dari renungan ini. Bagi orang selama ini rajin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu di banyak negara telah ditutupnya atau tidak diselenggarakannya pelaksanaan sholat berjamaah ataupun sholat Jumat. Mungkin dia akan ada merasa suatu rasa kerinduan di mana suasana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manisnya sujud. Tetapi yakinlah saudara-saudaraku seiman, yang antum telah mengisi waktu-waktu sebelum kejadian ini dengan penuh ketaatan kepada Allah, selalu sholat 5 waktu berjamaah, rajin mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, bahwa pahala antum akan selalu akan mengalir. Karena memang Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang terbiasa melaksanakan amal-amal sunnah di waktu sedang sehat dan ketika dalam keadaan menetap di negerinya, lalu dia ditimpa oleh penyakit atau halangan yang menghambatnya untuk melakukan itu, perjalanan umpamanya ataupun penyakit, sehingga dia tidak bisa lagi melaksanakan ibadah-ibadah yang selama ini dijaga oleh dia, seperti sholat berjamaah, menghadiri majlis taklim dan segala macamnya, pahala antum akan tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman pelajaran sangat berat bagi orang-orang yang selama ini melalaikan kesempatan yang baik telah Allah berikan sebelumnya. Sehat, luang waktu, tidak adanya wabah, tapi dia lalai. Maka hari ini pantaslah dia meratapi dirinya, menangis. Ya, tetapi masih Allah buka jalan untuk dia untuk bertobat. Ada hikmah yang banyak di balik ini yang harus akan kita dalami dan kita renungi sebetulnya.
Seorang ustadz terbiasa berceramah di hadapannya ada ribuan jamaah. Pada hari ini dia menyendiri di ruang studio, hanya bisa berinteraksi dalam jarak yang begitu jauh. Sebetulnya perenungan-perenungan ini sangat membawa sebuah pelajaran dalam diri kita. Maka dari itu, hai saudara-saudaraku yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan masih ada, jangan kita sia-siakan untuk banyak beramal soleh, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelesaikan kesalahan-kesalahan kita yang tak benar. Kita tidak perlu merasa jatuh dalam hanyut bersedih, tetapi kesedihan bila dialami dengan ketobatan, perbaikan diri, itu baik. Kita ada merasa takut, ketakutan yang dengan amal soleh itu baik. Tapi ketakutan yang membuat dia frustasi, lemah, lunglai, tidak bisa buat apa-apa, itu bukan satu hal yang baik. Itu dilarang dalam agama kita. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Allah akan ampuni semua dosa-dosa kalian. Maka pernah disebutkan dalam sebuah perjalanan Sufyan Ats-Tsauri, dalam perjalanannya dilihat oleh saudara dia selalu dalam sujudnya, dalam sholatnya banyak menangis. Lalu sahabatnya bertanya, kenapa engkau selalu bersedih? Ya. Lalu jawab oleh dia, ya, dengan pertanyaan yang dalam, saudara bertanya, apa yang membuat kamu selalu seakan-akan dalam suatu penyesalan yang dalam? Akan engkau ditimpa oleh rasa takut yang berlebihan. Kenapa engkau demikian? Supaya saya menjawab, aku tidak takut dengan dosaku. Karena dosaku itu dibanding dengan keampunan Allah yang maha luas, rahmat Allah yang maha luas, nah ini rajaknya yang ada, harapannya besar. Itu tidak sedikit pun, kalau hanya sebesar ditarik oleh dia sebuah urat kecil, dosaku itu tidak sebanding ini kalau dibanding dengan keampunan Allah SWT. Maka kita tidak perlu bersedih, masih ada kesempatan untuk kita. Maka kita adalah memanfaatkan kesempatan ini. Istidrak, memperbaiki diri kita. Jadi tidak boleh kita hanyut, bersedih, tapi adalah kita harus memperbaiki diri kita. Kesedihan yang alami amal soleh baik, ketakutan yang alami amal soleh baik. Cuman ketakutan yang hanya sekedar takut tanpa berubah diri tidak ada gunanya. Kalau kita hanya sekadar sedih tanpa merubah diri juga tidak ada artinya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri menakutkan, saya bukan takut karena dosa-dosa yang tidak akan diampuni Allah. Allah itu maha pengampun. Apapun besar dosa seorang hamba, Allah mengampuni, karena keampunan Allah jauh lebih luas. Cuma yang ditakutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri adalah, yaitu apakah dia tetap dalam keimanan saat nyawanya berpisah dengan badannya. Itu yang dicemaskan oleh dia. Itu yang dicemaskan. Apakah saya akan tetap dalam ketaatan ini? Ya, apakah saya tetap dalam beramal soleh ini? Sehingga nyawa saya saat malaikat mau mencabut, saya termasuk orang beriman kepada Allah. Itu yang takut oleh para salafus soleh. Mereka menangis bukan atas dosa, takut tidak diampuni Allah. Tidak, Allah pasti mengampuni dosa. Cuma yang sangat mereka takutkan adalah saat malaikat maut datang menjemput, apakah dia tetap dalam kondisi beriman atau tidak. Itu yang sangat mereka takutkan. Maka ini yang dipastikan oleh Rasulullah SAW. Badirul amal fitanan. Bersegeralah beramal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah. Kaqatlal muzlim, seperti gelap sepenggal malam yang gelap gulita. Sehingga digambarkan oleh Rasulullah SAW, hadis ini diwakilkan Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, dan dalam disebutkan oleh Muslim dalam sahihnya, digambarkan bahwa beratnya fitnah, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Itu yang sangat takut kita. Di mana pagi hari dia masih beriman, sore hari dia telah tidak beriman lagi. Maka sebelum datang hambatan-hambatan untuk lebih besar dari kita ketaatan kepada Allah, menyesali diri dan bertobat, ini saatnya masih Allah buka bagi kita untuk memberikan penyesalan, tapi diri ini dengan bentuk mengiringi dengan amal soleh, bukan sekedar hanya menyesal, takut, tanpa diiringi oleh amal yang soleh.